Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Prasetyo di channel Dulur Sawit. Sedulur Sawit, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemupukan. Bagi sedulur-sedulur semua atau petani semua mungkin sudah bukan hal yang asing lagi mengenai pemupukan. Karena setiap tanaman yang kita tanam pasti wajib kita pupuk. Tapi sebenarnya pengertian pemupukan itu apa sih? Dan mengapa kita wajib memberikan pupuk tambahan ke tanaman budidaya kita? Baik sedulur, sebelum kita lanjut ke pembahasan pada kesempatan kali ini, saya ingatkan lagi untuk sedulur-sedulur sawit yang belum sub, silahkan tekan tanda merahnya itu ya, subscribe. Nah, kalau dirasa channel ini bermanfaat, silahkan share, dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan komen saja sedulur semua. Baik sedulur, pemupukan merupakan hal yang tidak asing lagi tentunya apabila sedulur-sedulur semua melakukan budidaya tanaman. Pemupukan itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberian nutrisi tambahan kepada tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung agar metabolisme tanaman dapat berjalan baik dan dapat menghasilkan hasil panen yang maksimal. Tujuan kita melakukan pemupukan agar hasil panen atau tanaman kita bisa memberikan hasil panen yang melimpah. Sebagai sedulur tani yang terbiasa dengan jual beli, tentunya dengan modal yang kita berikan untuk pemupukan diharapkan pada saat kita panen bisa mengganti modal tersebut. Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan pemupukan. Sedulur tani, pemupukan merupakan hal yang tidak asing lagi tentunya bagi kita penggiat pertanian. Jadi pemupukan didefinisikan sebagai pemberian unsur hara tambahan bagi tanaman kita baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu pupuk organik maupun anorganik yang dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan metabolisme pada tanaman sehingga dapat menghasilkan hasil panen yang maksimal atau sesuai yang kita inginkan. Namun pemupukan itu sendiri mempunyai beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang kita perhatikan adalah tanah. Tanah itu sendiri sedulur sawit merupakan gudang penyuplai hara bagi tanaman kita. Namun ada kalanya tanah akan miskin hara karena sudah terlalu lama kita serap haranya oleh tanaman kita, sedangkan kita tidak menambahkan pupuk. Untuk itulah mengapa kita perlu memberikan pupuk pada tanaman kita sebagai pelengkap, karena tidak semua kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman kita berada di dalam tanah. Nah, setelah tadi tanah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah tanamannya. Sedulur sawit, tanamannya itu mengapa kita perlu perhatikan? Karena pada saat kita melakukan pemupukan, wajib kita tahu target tanaman mana yang akan kita pupuk. Jangan-jangan kita memberikan pupuk ternyata malah lebih menguntungkan kepada gulmanya atau tidak berefek langsung ke tanaman budidaya kita. Jadi wajib pada saat sebelum dilakukan pemupukan, pembersihan areal kita, pembersihan piringan di tanaman kelapa sawit kita wajib kita lakukan sehingga tidak ada perebutan hara yang terjadi di dalam tanah. Pemupukan kita menjadi lebih maksimal dan tenaga yang kita berikan untuk melakukan pemupukan tidak sia-sia. Karena proses pemupukan itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target tanaman kita. Nah, sedulur sawit tentunya sudah bukan hal yang asing lagi apabila kita membicarakan tentang tanaman. Tapi deskripsi atau pengertian dari tanaman itu berbeda dengan tumbuhan. Tanaman adalah makhluk hidup yang sengaja kita tanam pada suatu ruang atau areal tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasilnya. Untuk pada kesempatan kali ini berarti kita menanam tanaman kelapa sawit yang kita tanam pada areal kita yang kita harapkan dapat memberikan impact atau dapat memberikan buah kelapa sawit yang banyak
agar budidaya tanaman kelapa sawit kita menguntungkan untuk kita. Objek dari pemupukan selanjutnya adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan itu adalah semua makhluk hidup yang tumbuh pada suatu areal tertentu yang tumbuh secara alami tanpa kita tanam. Pada dasarnya semua tanaman adalah tumbuhan ya, sedulur sawit. Sama seperti gulma. Gulma itu tumbuh tapi tidak kita tanam. Itulah mengapa harus kita antisipasi pertumbuhan gulmanya agar tanaman kelapa sawit kita tidak terganggu dalam hal metabolismenya, dalam hal penyerapan unsur haranya. Jadi pemupukan yang kita lakukan harus memperhatikan tanamannya targetnya mana, tumbuhannya atau gulmanya itu banyak atau tidak di areal tanaman kelapa sawit kita. Apabila terlalu semak, ada baiknya atau lebih baik untuk membersihkan terlebih dahulu ruang lingkup di areal tanaman kelapa sawit kita agar pemupukan kita lebih maksimal. Sedulur sawit, setelah tadi objek pemupukan sudah kita pahami, yaitu tanah, tumbuhan, dan tanaman, yang selanjutnya adalah di pemupukan itu sendiri terbagi menjadi dua. Tanaman kita itu mempunyai kebutuhan unsur hara yang berbeda-beda. Jadi pada pemupukan dibagi menjadi dua, yaitu pupuk makro dan pupuk mikro. Apa sih pupuk makro? Pupuk makro adalah pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Jadi apabila kita menggunakan pupuk tunggal biasanya, nah itu termasuk pupuk makro. Dan yang kedua adalah unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah pupuk yang kebutuhan haranya dalam jumlah sedikit. Namun meskipun sedikit, unsur hara mikro sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman kelapa sawit. Itulah mengapa meskipun dalam kelapa sawit kita membutuhkan unsur hara mikro yang sedikit, kita wajib memenuhinya. Sedulur sawit, pupuk makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ada 6 jenis. Apa saja? Tentunya sedulur sawit sudah tidak asing lagi, yaitu nitrogen, biasanya dalam bentuk produk urea. Nitrogen, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, dan sulfur atau belerang. Yang selanjutnya adalah pupuk unsur hara mikro. Meskipun nih unsur hara mikro sedulur sawit dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun sangat berpengaruh terhadap hasil budidaya tanaman kita. Mengapa? Meskipun dalam jumlah sedikit, pupuk mikro itu dapat memperkuat atau menyehatkan tanaman, dapat menyuburkan tanah, dan dapat memaksimalkan hasil produksi atau hasil panen pada tanaman kelapa sawit kita. Sedulur sawit, unsur hara mikro itu terdiri dari apa saja sih? Unsur hara mikro itu ada beberapa jenis sedulur sawit. Di antaranya klor, zat besi, mangan, boron, tembaga, dan molibdenum. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, unsur hara mikro tadi sangat berpengaruh besar untuk kesehatan tanaman kita dan untuk memaksimalkan potensi hasil produksi dari tanaman kelapa sawit kita atau tanaman budidaya kita yang lainnya. Sedulur sawit, pemupukan merupakan hal yang penting dan kita harus memperhatikan unsur hara makro dan mikro juga yang kita pupuk itu sesuai dengan dosis. Meskipun kita melakukan pemupukan, kita juga harus memperhatikan dosisnya berapa, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dan juga kita harus memperhatikan kandungan yang dikandung dari pupuk tersebut itu berfungsi untuk apa. Jangan sampai salah. Nanti kita untuk buah harusnya kita memupukkan fosfor, ternyata malah kita memupukkan nitrogennya atau ureanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan klik share, dan apabila ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Demikian sedulur sawit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bersaudara memajukan kelapa sawit Indonesia.